Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya Bu Ella? Alhamdulillah, hari ini luar biasa, Bu. Sehat. Bu Wahyu Ya, gimana? alhamdulillah sehat. Walaupun dengan sedikit kehektikan hari ini, tapi tetap semangat. Seperti cuacanya, sepertinya mendung. Iya, betul. Oke, Ya. ini kita ngobrolin apa Bu Ella? Iya ini, Bu. Sepertinya saya ingin ngobrol-ngobrol soal disiplin positif beberapa siswa saya yang ada di sekolah, Bu. Ini saya ingin ngobrolin ini sama Bu Wahyu. Jadi disiplin positif beberapa siswa saya ini sedikit agak melonggar dari beberapa pekan ini. Jadi ini yang mau saya obrolin ke jenengan sebetulnya. Melonggar ini terlambat gitu kah ya? Iya benar, ada beberapa siswa yang melonggarnya itu di disiplin positifnya itu terlambat, terlambat masuk kelas. Dia terlambat masuk sekolah, akhirnya kan terlambat ke kelasnya juga, Bu. Jadi terlambat mengganggu beberapa pelajaran juga ya di jam pertama karena dia terlambat masuk kelas. Jadi kan mengganggu dia juga, mengganggu teman-temannya sudah mulai pembiasaan di awal, dia baru masuk, akhirnya kan fokusnya terpecah karena dia tiba-tiba masuk ke dalam kelas karena kan sudah terlambat itu tadi, Bu. Oke, kira-kira Bu Ella ini mau apa sih? Tujuannya itu apa? Inginnya mau apa? Kalau dengan melihat kondisi siswa yang longgar tadi. Iya, ini karena kan terlambat masuk sekolah, Bu ya. Nah, tujuannya ini kalau bisa siswa tersebut ini eh ya dengan sadar dan tanggung jawabnya dia itu nggak terlambat lagi gitu loh, Bu. Jadi kalau bisa ya sudah masuk kelas dengan jadwal yang sudah ditentukan atar peraturan yang ada di sekolah. Kemudian paling enggak saya itu pengennya itu memanfaatkan sebuah aplikasi Mhm. aplikasi untuk mengetahui keterlambatan pada siswa ya. Jadi di situ ada sebuah aplikasi untuk mengetahui datangnya siswa itu. Kemudian untuk membangun budaya positif ini lebih baik lagi untuk menciptakan kesadarannya itu. Jadi ya harapan saya ya ingin mengembangkan itu tadi, mengembangkan aplikasinya itu tadi. Jadi langsung ke siswanya sendiri. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Menurut Bu Ella, Iya, Bu. apa tantangan utama yang menyebabkan siswa itu terlambat? Nah, tantangan utamanya ini biasanya kan saya tanya, Bu, ya, "Ini kamu terlambat kenapa, Nak?" Ada yang menyebabkan ini biasanya manajemen waktunya anaknya ini tidak tepat di rumah, bangunnya kesiangan, kebiasaan buruknya ini tidak bisa ditinggal, karena malamnya ini entah terlalu banyak main HP, Bu, ya, malamnya akhirnya kan manajemen waktunya, kebiasaan buruknya itu tidak bisa tertinggal, akhirnya kan dia terlambat masuk sekolah. Nah, dari sini juga kan itu dukungan dari orang tua atau kondisi transportasi anaknya juga harusnya mendukung sih, dukungannya itu. Kadang di jalan dia bannya bocor, itu kan dukungan kondisi transportasinya anaknya itu, Bu. Biasanya penyebabnya di situ. Hmm. Apakah atau ini deh, Mhm. bagaimana aplikasi keterlambatan itu dapat membantu untuk Iya, Bu. memantau anak yang terlambat dan menangani masalah itu, keterlambatan itu, kira-kira bisa enggak Iya. aplikasinya ini?
Pengennya aplikasi. sih, ya pengennya sih bisa Bu, aplikasi keterlambatan ini kan harusnya sih yang pengen saya buat ini harusnya bisa membantu untuk menyediakan data kehadiran yang lebih akurat lagi kan Bu, untuk siswanya sendiri, untuk bukti ke orang tuanya juga bahwa si anak ini memang terlambat, jadi kehadirannya kan akurat untuk mengirim mengirim langsung, jadi langsung terkirim ke orang tuanya. Jadi mengirim pesan ke orang tua, terus menganalisis pola-pola datanya itu kan langsung ke orang tua. Jadi seperti tidak mengada-ngada bahwa anak ini tuh terlambat. Jadi ada data konkretnya sendiri. Sebenarnya sih seperti itu, Bu. Mm-mm. Iya, jadi mengatasi masalah keterlambatannya itu pengen ada aplikasi keterlambatan itu yang langsung ke orang tua. Jadi menyediakan data kehadiran yang pastinya akurat di situ. Bagus sekali. Lalu, apa langkah konkret yang bisa Ibu Ella ambil dalam 2 minggu ke depan Iya. untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi keterlambatan itu? Iya, dalam beberapa minggu ini sih, Bu, ya. Sepertinya langkah-langkah konkretnya ini bisa diambil untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi ini, Bu, tentunya. Itu yang pertama sosialisasinya dulu. Nah, Mm-mm. dari sosialisasi ini kan membuat materi sosialisasi, terus sosialisasi ke siapa dulu, sosialisasi pastinya sosialisasi peraturan sekolah dulu Bu ya sebelum ke aplikasi. Jadi kan kita sekaligus melakukan sosialisasi peraturan ini untuk mendisiplinkan waktu juga. Terus kemudian sosialisasi aplikasinya. Nah, Mm-mm. ke orang tua, ke anak-anak juga. Jadi ada feedback dari siswa ataupun dari orang tua juga. Jadi mengadakan feedback-nya ini bisa mengadakan sesi diskusi sama anak-anak. Jadi saya punya umpan balik dari siswa dan orang tua itu tentang aplikasi dan bagaimana tantangannya nanti menghadapi terkait keterlambatan ini, begitu Bu. Jadi harus ada feedback dari anak-anak sama orang tua juga di situ. Mm-mm. Sepertinya Oke, setelah membuat feedback, uji coba kan Bu ya? Mungkin uji coba. ya sepertinya Pertama harus uji harusnya coba. uji coba. Heeh. Oke, Sepertinya ya harus uji selanjutnya coba. bagaimana Bu Ella mengkomunikasikan peraturan tersebut kepada siswa agar mereka lebih sadar Mm-mm. akan pentingnya disiplin waktu? Bagaimana Bu Ella Gimana? Iya. mengkomunikasikannya ya kepada siswa itu? Sepertinya lebih ke kegiatan yang kreatif untuk anak-anak, Bu, agar lebih sadar bahwa disiplin positif ini sangat penting untuk dirinya sendiri juga. Seperti kegiatan positif yang membuat beberapa video peraturan-peraturan sekolah yang membuat dia, "Oh, ini loh sebuah peraturan sekolah. Aku mengetahuinya bahwa peraturan sekolah itu seperti ini." Jadi dia membuat video tentang peraturan-peraturan sekolah. Nah, dari situ kan dia mengetahui, "Oh ya, ini peraturan sekolah." Jadi membuat lebih ke kegiatan kegiatan kreatifnya. Dari situ kan anak-anak akan tahu bahwa, eee, kegiatan kreatif ini akan membuat dia sadar bahwa jika terlambat itu salah, akan menghambat dirinya sendiri juga. Ini seperti itu, Bu, ya. Poster ataupun video-video seperti itu, materi-materi sosial. Oke. Lalu siapa saja yang dilibatkan sama Bu Ella dalam Iya. mengurangi keterlambatan tersebut? Yang pertama yang dilibatkan ini yang pertama pastinya siswa ya, Bu, ya. Karena sasaran utamanya adalah siswa sendiri, kemudian guru, kemudian orang tua. Karena kita harus saling kolaborasi bersama antara guru dan orang tua serta siswa untuk meningkatkan disiplin
meningkatkan kepatuhan anak-anak juga agar saling mengingatkan aturan-aturan tersebut. Jadi orang tua mengingatkan di rumah, kemudian apa? Guru juga mengingatkan di sekolah. Jadi keterlibatan orang tua ini meningkatkan komunikasinya mengenai tata tertib ini. Sangat mendukung sekali, Bu. Sama Oke, Iya. selanjutnya eh, bagaimana Bu Ella memastikan Iya. bahwasanya dengan adanya aplikasi yang sudah dirancang sama Bu Ella itu bisa digunakan dengan baik oleh semua pihak, termasuk siswa dan eh, tenaga pendidikan di sekolah Bu Ella. Memastikannya ya, Bu ya. Mm-mm. Memastikannya ini pastinya jika aplikasi ini berjalan dengan lancar, karena tadi sudah uji coba dengan baik, berarti kan ini aplikasi sudah berjalan dengan baik itu. Kemudian feedback dari orang tua mengetahui kalau anaknya sudah tidak terlambat dan hasilnya positif, itu adalah goals yang kecapaian yang sangat baik karena anaknya meskipun tidak terlambat ya Bu ya, sudah tidak terlambat, orang tuanya sudah mengetahui anaknya, anakku sudah tidak terlambat. Dari aplikasi itu orang tua sudah mengetahui, oh ya anakku sudah tidak terlambat. Berarti kan feedbacknya sudah positif. Kemudian jika anak itu masih terlambat dan orang tua itu kan mengetahui, terlambat anakku dari mengetahui aplikasi tersebut, berarti anak ini masih harus diajak untuk diskusi ulang mengapa masih terlambat. Orang tuanya juga bisa diajak untuk diskusi ulang mengapa anak ini masih terlambat. Gitu. Jadi jika apa ya Bu ya, diajak untuk diskusi terbuka mengenai keterlambatan anak ini karena kan sudah dibantu sama aplikasi ini mengetahui anak ini sudah tidak terlambat lagi. Begitu, Bu. Oke, Eh, saya berharap Ya, Bu Ella dapatnya memanfaatkan aplikasi yang sudah dirancang sama Bu Ella dan eh, iya, siswanya Bu Ella bisa sadar ya, paling tidak itu iya, sadar dulu terhadap keterlambatan dengan adanya poster dan video yang sudah dibuat itu. dibuat, ditempel, paling tidak dengan melihat itu kan anak-anak jadi sadar, apalagi sudah ditambah dengan aplikasi keterlambatan. Ya, itu tadi sedikit apa ini curhat-curhatan ya itu ya Bu Ella. Iya, Bu. Curhat-curhat tentang keterlambatan siswa ini. Jadi kalau ada aplikasi itu sepertinya lebih enak gitu Bu ya, memantau anak-anak dari rumah juga orang tua juga itu Bu ya. Orang tua juga Orang tua kan dapat pastinya laporannya saat itu iya, juga. iya, laporannya Heeh, juga konkret. Sepertinya heeh, enak Bu. heeh. Kira-kira mau pakai apa itu? Nah, ini sepertinya saya harus berkolaborasi dengan beberapa guru yang pandai IT untuk mengetahui aplikasi yang baik untuk digunakan apa absen ini Bu. Sepertinya hanya menggunakan kode barcode, anak-anak kan bisa, ini kode barcode-nya sudah masuk, cedik gitu kan langsung sudah masuk. Setelah itu mengetahui dia datangnya jam berapa, namanya siapa yang sudah datang jam segini, langsung terkirim ke orang tua seperti WA seluler otomatis gitu Bu ya. Mhm. Mm-mm. Bagus bagus bagus, dengan idenya itu. Iya, Iya, semoga, semoga nanti bisa tercapai. Terima kasih semoga ya Bu Anu. berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Iya. Refleksi Bu. Ya, silakan dibacakan refleksinya. Ya, terima kasih ya Bu. Ini Untuk saya, ya, hasil refleksinya,
Alur Tirta telah dilalui dengan jelas dan sadar sesuai dengan kondisi percakapan. Yang perlu ditingkatkan yaitu kemampuan menggali identifikasi permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, kondisi presentnya sudah penuh tanpa ada halangan. Yang selanjutnya, saat melakukan coaching, idealnya memang kita harusnya bertemu ya. Iya, benar. Berada di tempat yang nyaman gitu. Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya, berusaha menyediakan waktu yang khusus. Terima kasih Bu Wahyu. Untuk refleksi saya merasa senang karena kekhawatiran saya melalui coaching bersama Bu Wahyu ini saya bisa atasi sehingga saya bisa yakin, kemudian saya memiliki sebuah inspirasi untuk membuat sebuah aplikasi untuk dikembangkan dan juga bisa meningkatkan di dalam kelas. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Sama Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bu. Ciao.